Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab Hosea, kitab nabi-nabi kecil yang pertama dalam perjanjian lama, kita telah sampai di pasal 2. Saya ingin ingatkan di episode sebelumnya, kita membicarakan tentang nama-nama anak-anak Hosea yang memiliki makna pengajaran Alkitabiah tentang perlakuan Allah dalam berurusan dengan bangsa ini, bangsa Israel. Dan kita belajar bahwa putra Hosea dinamakan Yizre'el, yang artinya bahwa Allah akan menabur dia untuk maksud tujuannya. Juga hari ini di masa depan yang disebut Hari Yizre'el, ketika Allah akan mengumpulkan umatnya sekali lagi untuk berkat-berkat pemerintahan 1000 tahun di bawah pemerintahan Kristus Raja. Hari ini kita akan mulai mempelajari pasal 2. Saya mendorong Anda untuk bergabung bersama kami sambil membuka Alkitab Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita sudah sampai di pasal 2, saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menenggakan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak sundal. Kepada siapa dia berbicara dalam perkataan ini, Saudara Yosef? Dan tentang siapa dia berbicara? Nah, saya pikir dia berbicara kepada orang saleh, orang-orang tersisa yang setia di Israel. Ini seperti ketika Elia berkata kepada Tuhan, orang Israel meninggalkan perjanjian-perjanjianmu, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Lalu Tuhan menjawab kepadanya, tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Tetapi mereka ini, ia berkata, katakanlah kepada saudaramu laki-laki, Ami atau umatku, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama, belas kasihan ditunjukkan. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Ini mengingatkan saya pada kata-kata yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-24. Ketika Kristus berbicara kepada jemaat di Tiatira berkata, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Tiatira adalah salah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia, Suatu umat tersisa. di mana statusnya sangat menyedihkan. Namun ada suatu umat tersisa. Umat tersisa ini memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab. Dan di sini juga Ami dan Ruhama bertanggung jawab untuk mengatakan kepada seluruh bangsa Israel, ibu mereka untuk bertobat dan kembali, atau ada sebuah ancaman yang disebutkan di dalam ayat 3, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia sampai pada hari dia dilahirkan. Artinya, aku akan merampas semua hak istimewa yang dia miliki ketika dia menjadi terhubung denganku. Ini mengingat kita pada Yeskiel 16 ayat yang ke-7. Jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu.
Lalu Tuhan berfirman bahwa dia akan membuatnya kehilangan semua berkat sehingga dia kembali seperti dirinya pada awalnya. Oke. Mulai dari ayat 5 ia berkata, sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Saudara Yosef, saya butuh komentar Anda tentang ayat 5 dan 6, hal-hal yang dia cari, roti dan air minumku, bulu domba, dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Masalahnya adalah bahwa dia berkata di ayat 5, aku mau mengikuti para kekasihku. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 2 kita menemukan sebuah gambaran yang berlawanan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Ketika orang-orang keluar dari tanah Mesir dan menyanyikan lagu yang indah di tepi Laut Merah, mereka mengikuti Tuhan, tetapi sayangnya gambarannya telah terbalik sekarang. Aku mau mengikuti para kekasihku. Apa yang dilakukan kasih Anda pada Anda? Mereka memberiku segalanya, mereka memberiku roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku. Itulah makanan pakaian, minyak dan minumanku, itulah kesenangan. Ini adalah orang-orang yang bersamanya saya senang. Ini mengingatkan kita akan anak yang hilang ketika dia mengambil kekayaan ayahnya dan melakukan perjalanan ke negara yang jauh, dan di sana ia menyanyiakan harta miliknya dengan kehidupan yang boros. Lalu ketika dia telah menghabiskan segalanya, dia mencari teman-temannya tapi dia tidak menemukannya. Dunia mengambil dari Anda tetapi tidak pernah memberi Anda. Dia mengejar kekasihnya, tetapi ketika dia membutuhkan mereka, mereka tidak memberinya apa-apa. Seperti yang akan kita lihat di sisi pasal ini, Tuhan menyekat jalannya dengan duri agar dia kembali kepadanya dan dia akan kembali di masa depan. Oke, dia mengejar kekasih-kekasihnya untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Tetapi Tuhan berfirman dalam ayat 6, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Saya ingin keluar dari ini dengan prinsip umum tentang cara Allah berurusan dengan orang-orang percaya di segala zaman. Jika saya mengambil keputusan yang salah dan Tuhan menyekat jalan saya dengan duri, artinya dia menempatkan rintangan-rintangan di jalan saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang telah Anda katakan mengingatkan saya pada sebuah ayat dalam Ulangan pasal 4 ayat 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Pada awal sejarah bangsa itu, Musa mengatakan bahwa pada zaman akhir Allah akan menyusahkan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Dan kita tahu bahwa dia akan menyusahkan mereka ke dalam masa kesusahan besar dan mereka akan kembali kepadanya pada akhir masa kesusahan besar. Dan seperti yang Anda katakan, ada pesan bagi kita ketika Tuhan menyusahkan kita, ketika dia menyekat jalan kita dengan duri-duri. Seperti yang kita ketahui, duri adalah buah dosa. Jadi ketika kita menjauh dari Tuhan, kita tidak menemukan apa-apa selain duri. Ketika Tuhan melakukan hal itu dengan kita, itu bukan karena dia membenci kita, tetapi karena dia ingin kita kembali kepadanya. Jadi dia berkata, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya supaya ia dapat kembali kepadanya. Oke, dalam ayat-ayat berikutnya, Tuhan lanjut berbicara tentang bangsa ini yang berpaling darinya dan mengejar kekasih-kekasihnya, yaitu dengan menyembah berhala-berhala. Dia berkata dalam ayat 8, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Tuhan mengatakan bahwa dia memberi kepadanya, tetapi dia akan kembali mengambilnya. Mengapa Allah memberi kepadanya? Dan bagaimana dia akan mengambilnya? Nah, pada awal sejarah bangsa ini, mereka adalah budak tanah Mesir. Dan seandainya Firaun membiarkan mereka keluar, dia tidak akan mengizinkan mereka untuk membawa apapun bersama mereka. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan keadilan, dia membiarkan mereka mengambil banyak emas dan perak sebagai kompensasi atas tahun-tahun mereka melayani secara gratis. Tetapi sayangnya apa yang
mereka lakukan dengan perak dan emas dan harta yang mereka ambil dari Mesir. Tahukah Anda apa hal pertama yang mereka lakukan? Mereka membuat patung anak lembu dan Benar. menyembahnya. Mereka membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Tuhan memberi kita, dan karena Dia murah hati, Dia memberi kita segala sesuatu yang berlimpah untuk dinikmati. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia cemburu kepada kita, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, sehingga ketika Dia menemukan bahwa kita mengambil karunia-Nya dan menyembah yang lain selain Dia terkadang dapat mengambil kebaikan ini, sehingga kita akan diwajibkan untuk kembali padanya. Oke. Dia terus berbicara tentang penghakiman Tuhan dengan mengatakan, dan sekarang aku akan menyikapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghentikan semua kegembiraan dan hari raya mereka. Apa yang Anda lihat dalam tingkat hukuman ini? Bukan hanya kegembiraan dan hari raya mereka yang berhenti. Di manakah 10 suku dan tanah mereka sekarang? Mereka terhilang di antara bangsa-bangsa dan tidak pernah dilihat sejak penawanan Asyur. Di mana tanahnya? Tidak ada. Orang-orang ini tidak ada di suatu tanah, maka Tuhan mengambil segalanya dari mereka. Tetapi sebelum Tuhan melakukan ini, Dia memberikan kepada mereka sebuah peringatan. Iya. Karena penghakiman adalah tindakannya yang tidak lazim. Iya. Ia tidak suka menghakimi, tetapi kitalah yang pergi terlalu jauh. Kita tahu betapa Allah berpanjang sabar terhadap Israel secara khusus. Meskipun mereka menyembah 2 anak lembu. Sejak perpecahan dimulai, Allah berpanjang sabar terhadap mereka selama sekitar 150 tahun. Tetapi pada akhirnya, Dia menghakimi mereka. Di akhir bagian yang telah saya baca di ayat 13, dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Seakan-akan ia berkata, akulah Tuhan. Dan inilah tanda tanganku. Dan aku akan melaksanakan apa yang telah aku putuskan. Benar. Jika Anda berkenan, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Rahasia hubungan perkawinan yang sukses adalah kasih. Jika kasih menang di rumah, pasangan dapat mengatasi masalah keuangan, menyesuaikan hal-hal yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka, dan bekerja sama untuk menangani putra dan putri. Tetapi, jika tidak ada kasih, pasangan tidak dapat melakukan hal semacam ini. Betapa indah jadinya hubungan dengan Tuhan juga. Kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Aku sangat mengasihi Engkau, aku adalah milikmu." Jadi, pemirsa terkasih, yang paling penting adalah adanya hubungan pribadi antara kita dan juga dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang hidup. Ayat 14 berkata, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Bagaimana Tuhan akan membujuk orang-orang ini? Saudara Yosef setelah berbicara tentang penghakiman atas bangsa, ayat 14 berkata, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Apa artinya, aku akan membujuk dia? Seperti yang kita katakan sebelumnya, 3 pasal pertama diakhiri dengan berkat. Semua yang sebelumnya menyedihkan dan transisi ada di sini di ayat yang ke-14. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia. Pertanyaannya adalah tentang aku akan membujuk dia. Terjemahan di sini tidak akurat, karena tidak pantas bagi Allah untuk membujuk. Tetapi terjemahan yang tepat dari ayat ini adalah aku akan berbicara ke hatinya. Dan Tuhan tidak hanya berbicara kepada pikiran kita yang memang benar, tetapi Dia juga bicara kepada hati kita. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan berbicara ke hatinya dan membawa dia ke padang gurun. Seolah-olah sejarah bangsa ini dimulai ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke padang gurun. Dia akan membawanya ke padang gurun sekali lagi dalam Kidung Agung yang merupakan kitab kasih dan hubungan pengantin antara Tuhan dan umatnya. Kita membaca tentang padang gurun lebih dari sekali. Misalnya dia berkata, siapakah dia yang muncul di padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan
harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Sekali lagi di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kasihnya? Di sini dia akan bawanya ke padang gurun dan berbicara, menenangkan hatinya. Semua yang kita baca dalam Kidung Agung berkaitan dengan padang gurun, dan Tuhan akan berbicara menenangkan hati umatnya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Namun pernyataan penting yang indah adalah dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Kita baca tentang lembah Akor dalam Yosua pasal 7 ketika orang-orang menghidupi hidup akan si pengkhianat. Mereka melempari dia dengan batu dan menyingkirkan dia. Seolah dia ingin mengatakan bahwa di suatu hari akan datang, orang-orang ini akan pergi ke lembah itu. Dan lembah itu melambangkan kerendahan hati. Mereka akan pergi ke lembah Akor, lembah kesusahan. Akor berarti masalah. Tetapi ketika mereka menghakimi kejahatan yang ditunjukkan oleh nenek moyang mereka, maka lembah Akor akan menjadi pintu pengharapan bagi mereka. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Oke, inilah perlakuan Tuhan dalam berurusan dengan umatnya melalui anugerah di masa depan. Benar. Dia melanjutkan ayat dari 16 sampai 18 mengatakan, "Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku akan menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram." Sebagai penyempurnaan berkat, mereka akan dipulihkan dan didamaikan dengan Tuhan, Saudara Yosef, dan mereka akan kembali kepadanya sebagai suami mereka. Dan juga akan ada rekonsiliasi dengan binatang-binatang di padang, para ciptaan. Mohon jelaskan gambaran ini. Pertama, kita perlu mengetahui arti dari engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Pertama, Allah akan menghapus nama-nama Baal. Seseorang mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan seperti hubungan Abraham dengan Hagar yang dulu memanggilnya Baali atau tuanku, tetapi seperti hubungan Abraham dengan Sarah yang dulu memanggilnya suamiku. Akan ada hubungan pengantin yang luar biasa antara bangsa ini dan Tuhan di masa depan, dan dia akan menghapus nama-nama Baal. Dalam pasal 14 ayat 8 dia berkata, "Efraim, Benar. apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala?" Dia Benar. sama sekali tidak ada hubungannya dengan berhala. Ketika mereka berdamai dengan Allah, hasilnya adalah bahwa mereka akan berdamai dengan ciptaan, bahkan dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan dengan yang merayap di tanah. Busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, artinya bahwa tidak akan ada lagi peperangan atau penghancuran, dan akan membuat engkau berbaring Dengan dengan tentram. tentram. Inilah yang menanti mereka di masa depan setelah mereka kembali dengan pertobatan kepada Tuhan Allah mereka. Dan ini apa yang disebut masa pemulihan segala sesuatu. Benar. Keadaan rekonsiliasi di bawah pemerintahan Kristus. Mulai dari ayat 19, dia juga berbicara tentang perasaan-perasaan pengantin dengan berkata, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi." Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Saya butuh komentar Anda. Mengapa aku akan bertunangan denganmu disebutkan sebanyak 3 kali? Salah satunya berkenaan dengan masa depan ketika ia berkata, "Aku akan bertunangan denganmu untuk selama-lamanya." Artinya tidak akan ada lagi pemisahan setelah bertunangan. Lalu dia kembali ke kayu salib, dasar dari semua berkat. Karena tanpa salib, tidak ada berkat bagi makhluk apapun. Aku akan bertunangan denganmu dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih setia dan belas kasihan. Di mana kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan belas kasihan berkumpul hanya di dalam Salib salib Kristus. Pertunangan dilakukan berdasarkan pada salib Kristus. Lalu ia kembali ke masa lalu dan berkata, "Aku akan bertunangan denganmu dalam kesetiaan." Kesetiaannya terhadap para leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub yang Kesetiaan terhadap dijanjikannya. mereka dan janji-janjinya. Benar. Oke. Jadi sebuah pandangan ke masa depan, aku akan bertunangan denganmu untuk selama-lamanya. Sebuah pandangan kepada salib pada waktu yang genap, aku akan bertunangan denganmu dalam kebenaran dan keadilan, kasih setia dan belas kasihan. Dan sebuah pandangan ke masa lalu saat ia berkata, aku akan bertunangan denganmu dalam kesetiaan, kesayangan Tuhan terhadap janjinya kepada para leluhur. Terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin.
Saudara ayat 21 berkata, aku akan mendengarkan langit mendengarkan bumi. Apakah maksudnya? Silakan Saudara Yosef. Ayat 21 dimulai dengan pada waktu itu. Waktu mana? Itu adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh ciptaan dan Tuhan sendiri sedang menanti-nantikannya, yaitu hari Tuhan. Pada waktu itu, kata menjawab disebutkan 5 kali. Aku akan menjawab, lalu aku akan menjawab langit. Dan mereka itu langit akan menjawab bumi. Lalu bumi akan menjawab dengan biji-bijian. Lalu mereka, biji-bijian anggur dan minyak baru ini akan menjawab Israel. Apa artinya ini? Permulaan adalah bersama Tuhan. Ketika orang-orang kembali dengan pertobatan, Tuhan akan datang kembali dengan berkat. Pada waktu itu, ketika mereka kembali kepadaku dengan pertobatan di lembah Akor. Ketika mereka bertobat dari dosa mereka dan basminya, aku akan menjawab, dan ketika aku menjawab, aku akan menjawab langit. Seringkali ketika ada tsunami, gempa bumi, atau cuaca tidak normal, seperti hujan lebat atau panas yang mematikan, kita akan berkata bahwa Tuhan kita marah. Sesungguhnya Tuhan tidak puas dengan terlalu banyak situasi di bumi. Pada waktu itu aku akan menjawab, hal pertama aku akan menjawab langit. Iya, Dan mereka itu langit akan menjawab bumi. Langit akan memberikan hujan pada waktunya. dia akan memerintahkan pemberian Dia akan itu. memberitakan pemberian yang ideal. Artinya tidak ada hujan lebat yang menenggelamkan atau kurangnya hujan yang menyebabkan kehausan. Dan bumi akan menjawab dengan gandum, anggur, dan minyak. Kadang-kadang tanah ditabur tapi tidak memberikan hasil yang sepenuhnya. Seperti ketika Tuhan marah kepada Kain dan berkata kepadanya, apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Tapi di sini bumi akan menjawab dengan biji-bijian, anggur baru, dan minyak. Dan mereka, yaitu biji-bijian, anggur baru, dan minyak, akan menjawab, orang-orang yang telah Tuhan kumpulkan ini. Artinya semua akan berada dalam kebahagiaan dan kemakmuran. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhamah. Aku berkata kepada Lo Ami atau bukan umatku, engkau umatku. Dan ia akan berkata Allahku. Terima kasih banyak Saudara Yosef. Saya sangat senang dan sangat menikmati belajar kitab Hosea ini bersama Anda, dan saya tidak sabar untuk membahas pasal berikutnya di episode berikutnya. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Ayat 1 berkata, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Siapa yang dimaksud dengan semua ini? Dia berbicara kepada orang-orang saleh dan setia yang berada di Israel di tengah-tengah kehancuran ini. Apa yang dimaksud dengan orang-orang saleh dan jujur yang berada di Israel? Orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang tersisa. Mereka yang setia. Mereka yang tidak berlaku untuk Lo Ami dan Lo Ruhamah. Oke, baik. Kata bertunangan disebut 3 kali dalam ayat 19-20. Aku akan bertunangan denganmu untuk selama-lamanya. Aku akan bertunangan denganmu dalam keadilan dan kebenaran. Aku akan bertunangan denganmu dalam kesetiaan. Apa beda ketiganya? Aku bertunangan denganmu untuk selama-lamanya mewakili sebuah pandangan masa depan. Aku akan bertunangan denganmu dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, membawa kita ke kayu salib ketika keadilan dan kebenaran bertemu. Aku akan bertunangan denganmu dalam kesetiaan, membawa kita ke masa lalu kepada janji Tuhan, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pandangan masa depan, pandangan kepada salib, pandangan masa lalu, dan pandangan kepada janji-janji Tuhan. Saudara Yosef, Benar. terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima Tuhan kasih Saudara memberkatimu. Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini bahwa Tuhan memiliki perasaan-perasaan yang berlimpah terhadap umatnya. Bahkan jika dia menyerahkan mereka kepada kesengsaraan untuk menuntun mereka kepada pertobatan, tetapi mereka memiliki pemulihan di masa depan. Di masa depan, dia akan memulihkan mereka dengan pertobatan terlebih dahulu dan kemudian akan masuk bersama mereka dalam hubungan pengantin atau hubungan kasih yang tentangnya, dia katakan, aku akan bertunangan denganmu selama-lamanya. Mereka tidak akan terpisah lagi. Artinya mereka tidak akan lagi kembali kepada berhala ataupun pengkhianatan. Namun saya ingin memberitahu Anda bahwa kita di era di mana kita di hidup ini, Anda dapat masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dan lebih luhur dengan Kristus. Jika Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan tentang gereja, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu-satunya lelaki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yesus juga telah mengasihi Anda. Dan Yesus juga telah menyerahkan dirinya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dengan cemerlang, tanpa cacat atau celah yang serupa itu.
tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Pemirsa terkasih, kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Anda secara pribadi telah terbukti di kayu salib. Dan ketika Anda menerima Kristus dan menikmati kasih ini, Anda akan puas, Anda akan dibanjiri oleh kasih Tuhan. Anda akan puas dengan kasih sayang Tuhan terhadap Anda. Maka Anda tidak akan mencari kenyamanan atau pembunuhan kebutuhan Anda dengan orang lain. Anda akan puas dengan Tuhan. Anda akan berkata kepadanya, "Engkau adalah Tuhanku. Kebaikanku tidak ada artinya tanpamu." Anda akan mengasihi Dia dan menjalani hidup Anda demi Dia, dan Anda akan siap untuk mengorbankan hidup Anda bagi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. روحك يحيي يسند يشفي يستخدمني أداة. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول، حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول. وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول، حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول. أنا رح أمشي خطوة في خطوة معك لو للمجهول. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.